Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Indrastata dengan NIM 23115851 akan menjelaskan model dari project untuk UAS data mining, yang dimana pada project kali ini saya akan melakukan prediksi subscription status pelanggan untuk memahami pola perilaku apakah pelanggan itu akan melakukan active, cancelled, atau pause dalam melakukan langganan dalam e-commerce. Selanjutnya dalam proses ini, yang pertama dimulai dari inisialisasi collab dan import dataset. Jadi di sini pertama-tama dilakukan install untuk agar kita bisa membuat dataset dari Kaggle bisa dipanggil langsung ke sini. Sebelumnya di sini sudah pernah ada proses memasukkan API dan juga username dari Kaggle saya. Namun karena prosesnya saya lakukan berulang kali, di sini langsung ada skipping karena filenya sudah ada. Dalam satu proses session saya lakukan pemanggilan import dataset ini beberapa kali. Dari sini, dari import library-nya sendiri sudah tercantum dari open datasetnya untuk import, lalu ada pandas, numpy, matplotlib, dan seaborn, yaitu untuk visualisasi nantinya. Lalu di sini ada label encoder, ada untuk trainingnya. Nah, di sini saya menggunakan model random forest, yang dimana untuk memprediksi status dari pelanggan ini, saya akan melakukan prediksi dan akan ditimbang dari fitur manakah pelanggan ini yang paling mempengaruhi status dia masih berlangganan atau tidak. Jadi saya menggunakan random forest classifier. Apalagi di sini juga cocok untuk data tabular. Lalu di sini ada beberapa matriks untuk evaluasinya. Lanjut untuk pemahaman datasetnya, yaitu di sini kita periksa dulu profilnya. Nah, di sini profilnya sendiri itu ada 2000 data. Dan order ID sendiri sebenarnya ini semuanya kolom yang unik. Tidak ada yang sama dari order ID dan juga customer ID-nya yang bertipe objek. Nah, di sini ada lalu deskripsi statistiknya, mulai dari mean, standar deviasinya, lalu jumlah totalnya. Yang di sini yang dimunculkan hanya yang bertipe numerik, yang objek belum bisa ditampilkan. Lalu di sini ada distribusi gender. Nah, distribusi gender ini saya tampilkan karena pada saat mengambil dataset dari Kaggle, di situ pemilik dari dataset yang menguploadnya atau yang memberikan dataset ini ke Kaggle, itu dia mencantumkan kalau di gender ada lebih dari 2. Salah satunya itu ada order. Mana gender? Nah, di sini gender malah 3 jadinya. Jadi saya coba visualkan dulu sebelum nanti dilakukan pre-processing untuk gender yang order ini. Lalu untuk missing value semuanya aman, tidak ada yang missing value. Dalam pre-processing dari sini saya mulai dari memperbaiki gender yang order tadi. Saya langsung jadikan saja ke dominan. Jadi tadi yang dominan itu female, jadi yang order ini langsung berubah jadi female semua. Lalu fitur engineeringnya. Nah, di sini ada fitur engineering berupa tanggal. Di sini tanggal itu berupa ini. Mana order date? Order date dan juga less purchase date. Nah, itu tanggalnya dari
tanggalnya bertipe tanggal, bukan numerik atau deskriptif begitu. Jadi dirubah. Nah, di sini df pd to date time. Lalu di sini ada tenure day, recency day, seleksi, eliminasi. Nah, di sini seleksi yang saya lakukan itu beberapa pada objek. Nah, kenapa ini di drop? Karena semua tipenya itu unik, tidak cocok untuk dipakai prediksi. Nah, di sini 2000 semuanya unik. Jadi kalaupun untuk training datanya malah beda-beda semua, tidak ada yang sama, jadi tidak terlalu menentukan untuk ID-ID ini. Lalu produk name, karena ada beberapa produk juga kalau di enkripsi atau di encoding nanti malah takutnya encoding angkanya nanti tidak sesuai dengan nilai dari produk itu sendiri. Lalu ada purchase date, karena kita sudah memasukkan ini di sini ada recency days. Nah, di sini ada pengertiannya dari tensor days. Tensor days itu adalah berapa lama si user itu sudah berlangganan. Jadi ini dikurang ini. Lalu ada recency days. Recency days itu sudah berapa lama user melakukan transaksi terakhir kali. Nah, di sini kita load lagi setelah melakukan beberapa transformasi tabel, jadi ada beberapa yang dikurangi tabelnya, dan ini isi tabel yang baru. Lalu di sini eksploratorinya untuk visualisasi, yaitu pertama ada distribusi target. Karena target kita adalah subscription status, di sini ada distribusinya. Bisa dilihat di sini distribusinya sangat tidak merata. Ini malah 3 kali lipat dari ini, dan yang aktif 4 kali lipat dari post, yang cancel di situ. Jadi di sini distribusi targetnya. Nah, dari persentase saja sudah kelihatan bedanya sangat jauh. Ini juga setelah pre-processing, jadi bertambah yang female. Nah, di sini heatmap, sayangnya dari korelasi sendiri kurang bisa menunjukkan kalau ada hubungan yang kuat dari antara setiap fitur-fitur atau setiap kolom. Yang paling tinggi di sini cuma tenure days dengan recency days. Jadi waktu berlangganan dengan waktu terakhir kali memesan atau pembelian itu yang paling dekat nilainya. Jadi anggaplah saya berlangganan selama hari ini, besoknya baru belanja, mungkin ada faktor dari minat pembeli kepada suatu barang, jadi dia berlangganan. Tapi itu hanya opini saja. Kita lanjut dulu dari encoding. Encoding di sini sudah ada gender yang di encode jadi 1 dan 0. Oke. Lalu ada subscription status juga di encode untuk target dari prediksi modelnya, dan di sini udah di split. Untuk tesnya itu 20% dan juga yang trainingnya itu 80%. Jadi 80 banding 20 untuk train berbanding tes. Lalu di sini modeling untuk random forest. Lanjut ke export model. Nah, di sini export model untuk ketentuan tugasnya yang mengharuskan modelnya di-upload ke GitHub. Lanjut ke evaluasi. Setelah melakukan pemodelan, di sini kita melakukan evaluasi yang ternyata nilai dari akurasinya itu sendiri hanya 60%. Mungkin di sini karena timpang tindih tadi ya, ataupun karena beberapa fitur yang tadi di drop ternyata berpengaruh. Cuma di sini belum bisa diuji coba. Kita lanjut dari hasil evaluasi seperti yang tertera di sini. Lalu ada confusion matrix. Nah, di sini hal yang unik adalah confusion matrixnya berat sebelah. Dia semuanya pergi ke aktif. Di sini cuma satuan, di sini puluhan, ratusan. Nah, di sini aktifnya yang lumayan bisa diprediksi. Namun yang cancel, yang pause kurang bisa diprediksi. Bahkan yang pause itu nilai prediksinya 0.
tidak, padahal aslinya ada 95, yang biasa dia prediksi cuma 0. Lalu di sini fitur importance. Nah, di sini fitur importance itu digunakan untuk menentukan seberapa berpengaruh dari fitur-fitur itu terhadap prediksi. Dari yang paling berpengaruh itu ada unit price, lalu recency days, dan tenure days. Unit price sendiri dari harga unit ketika pembelian, dan yang paling rendah gender. Ternyata gender kurang berpengaruh terhadap prediksi model ini. Oke, untuk itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.